Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladina astafa, wa ala khatamihim al-mujtaba, nabiyina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa man ihtada bihadihi, wastanna bisunnatihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang utama, khatib mengajak diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berupaya sekuat tenaga kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah yang akan menjadi sebaik-baik bekal kita menuju perjalanan panjang kita ke akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini mungkin ada baiknya kalau kita mengingat kembali sejarah sosok manusia yang mungkin di hari-hari ini akan menjadi fokus perhatian banyak orang. Sosok ini namanya disebutkan dalam Al-Quran itu minimal ada 25 kali. Sosok ini pula kisah dan sejarahnya atau hal-hal yang memiliki relevansi dengannya kemudian menjadi 3 dari nama surat dalam Al-Quran itu terkait dengan sosok ini. Kalau ada pertanyaan siapakah dia, dialah Isa bin Maryam alaihissalam. Isa alaihissalam namanya disebutkan setidaknya 25 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa Islam, betapa Al-Quran memberikan perhatian yang luar biasa terhadap sosok ini. Memberikan penghormatan yang sangat dahsyat terhadap sosok ini. Kemudian ada nama-nama surat yang juga sangat relevan dan terkait dengan sosok ini. Yang pertama ada namanya surat Alu Imran. Imran di sini maksudnya adalah Imran yang menjadi kakeknya sosok ini. Imran punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Kemudian ada surat lain yang disebut dengan surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu namanya surah hidangan atau jamuan. Surat ini bercerita tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam ketika beliau memintakan adanya jamuan dari langit sesuai dengan permintaan kaumnya saat itu. Dijadikan satu di antara sekian atau 114 nama-nama surat. Ada surat Alu Imran, kemudian ada surah Al-Maidah, kemudian yang ketiga ada surat lain yang disebut dengan nama dari sosok ibunda sosok ini, yaitu suratu Maryam. Nama Asyurul muslimin, jamaah rahimakumullah, ini kalau menunjukkan satu hal, maka dia menunjukkan betapa penghormatan, betapa apresiasi, betapa penghargaan yang diberikan oleh Islam, yang diberikan oleh Al-Quran terhadap sosok ini, itu sangat luar biasa dahsyat. Nah karena itu pada kesempatan khutbah yang mudah-mudahan singkat ini kita akan melihat sekilas tentang bagaimana cerita tentang Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Ada beberapa kepingan ayat, fragmen-fragmen yang bercerita tentang Nabi Isa, tetapi yang secara ekstensif bercerita tentang latar belakang Nabi Isa itu banyak dalam surah Alu Imran dan dalam surah Maryam. Kita akan baca sekilas nanti beberapa ayat dari 2 surat itu. Kalau kita lihat di surah Ali Imran, ketika Allah ingin bercerita tentang Maryam dan anaknya Isa alaihissalam dan juga kakeknya Imran, Allah Subhanahu wa taala membukanya dalam surat Ali Imran ayat 33. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa
Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih, telah menentukan dari hasil seleksi yang Allah lakukan Adam, Nabi Adam. Nah, kalau kita buka kitab tafsir mengapa Nabi Adam masuk dalam kelompok kategori hamba-hambanya yang terpilih yang sedikit itu. Yang pertama karena Adam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perantaraan siapapun, tanpa perantaraan ayah dan ibu. Yang kedua kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan pada Nabi Adam dengan meminta para malaikat bersujud kepadanya. Maka innallaha astafa Adama. Yang kedua wa Nuhan, dan juga Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah sosok yang terpilih karena dia adalah rasul pertama kali yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Nah, yang menarik kemudian adalah wa ala Ibrahim. Kalau yang dua sosok pertama itu disebutkan satu individu saja, Adam dan Nuh. Kemudian yang ketiga ini adalah wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Artinya Ibrahim dan keluarganya. Mengapa Nabi Ibrahim dan keluarganya? Karena Nabi Ibrahim menjadi satu teladan, menjadi satu role model bagi sebuah keluarga yang ideal. Bagaimana seorang ayah melahirkan, menurunkan nabi, dan kemudian menurunkan nabi lagi. Sampai nanti Nabi Muhammad SAW itu juga bagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka di sini disebutkan wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, yang lebih menarik lagi jamaah rahimakumullah, pihak yang keempat yang Allah pilih, yang Allah katakan sebagai hamba-hamba terpilih itu adalah wa ala Imrona, dan keluarganya Imron. Imron ini para ulama sepakat dia bukan seorang nabi. Dia hanya seorang yang soleh yang hidup di era Bani Israel saat itu. Tetapi dia digolongkan ke dalam kelompok orang-orang terpilih ini. Dia bersama keluarganya. Mengapa Imron bersama keluarganya? Nanti kita lihat bagaimana Imron ini, selain keluarga besarnya itu adalah keluarga orang-orang soleh, termasuk Nabi Zakaria itu bagian dari keluarga Imron. Kemudian istrinya adalah orang yang solehah, seorang perempuan solehah, yang kemudian nanti melahirkan seorang perempuan paling utama di alam semesta ini, yaitu Maryam. Dan kemudian dari Maryam itu pula lahir seorang sosok yang kita sedang bicarakan pada tema khutbah kali ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa ala Imrana alal alamin. Allah memuliakan, memilih empat pihak itu, Adam, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, Ibrahim dan keluarganya, serta Imron dan keluarganya atas alam semesta yang ada di dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian ayat ini berlanjut dengan bercerita bagaimana ketika istri daripada Imron, dikisahkan bahwa Imron ini sampai tua, kemudian istrinya ini sangat berharap ingin punya seorang anak. Maka dia mengatakan izqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Maka kemudian istrinya ini selalu berdoa, mengharap-harap agar dia punya anak, dan bahkan dia ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, ada janin di perutnya istrinya Imran, maka dia mengatakan Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Rabbi, wahai Rabbku, inni nazartu laka, aku bernazar, membuat satu komitmen yang mestinya komitmen itu padahal aslinya tidak wajib bagi dia. Tapi dia mewajibkan dirinya berkomitmen, bernazar ma fi batni muharraran, agar apa yang ada dalam janinku ini, agar apa yang ada dalam kandunganku ini nantinya kalau dia lahir akan aku jadikan dia muharrar, orang yang dibebaskan dari selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ahli tafsir menyebutkan maksudnya adalah dia ingin mewakafkan janin yang ada di dalam kandungannya itu nantinya menjadi seorang yang mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa. Ini fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi ternyata apa yang terjadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, orang-orang soleh
itu tidak mesti semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Pengkabulan doa itu belum tentu menjadi pertanda bahwa kita soleh atau tidak. Karena banyak orang soleh yang doanya itu tidak dikabulkan 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imron ya, atau istrinya Imron ya, ada sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Hannah ya, berkeinginan mendapatkan seorang anak laki-laki, seorang putra yang nantinya dia ya nazarkan, dia wakafkan sebagai pengabdi di Baitul Maqdis. Ternyata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ternyata setelah anak itu, janin itu lahir, diketahui bahwa anak itu adalah perempuan, maka dia mengatakan qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Rabbi, aku melahirkan anak perempuan ya Rabbi. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut sighatu tahassur, rasa menyesal atau rasa sedih, rasa galau karena apa yang dia inginkan atau apa yang dia harapkan ternyata tidak terwujud sesuai seperti apa yang dia impikan. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ternyata aku melahirkan seorang perempuan ya Rabbi. Wallahu a'lamu bima wada'at. Tetapi ingat, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha tahu tentang apa yang dia lahirkan. Jadi kalau dia berharap yang lahir itu laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, tidak sesuai dengan angan-angan, tidak sesuai dengan doa-doa yang dia panjatkan, tidak sesuai dengan harapan-harapan dia, tapi wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha tahu atas apa yang dia lahirkan itu, atas hikmah apa, atas kebaikan banyak apa yang Allah ingin skenariokan dengan lahirnya seorang perempuan yang padahal dia harapkan yang lahir itu adalah seorang laki-laki. Ini banyak kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari, banyak sekali keinginan-keinginan kita, banyak sekali impian-impian kita, banyak sekali harapan-harapan kita yang ternyata tidak sesuai dengan yang kita angankan. Itu mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah punya skenario, sudah punya kehendak yang lebih baik dari apa yang dia impikan itu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaisa dzakaru kal untha. Memang betul walaisa dzakaru kal untha. Dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Kalau dalam Islam ya, at-taklif wa tashrif ya, antara penghormatan, penghargaan antara seorang laki-laki dan perempuan serta ya, taklif ya, penugasan dia seorang hamba itu sama. Seorang laki-laki wajib sholat, perempuan wajib sholat. Laki-laki wajib puasa, perempuan wajib puasa. Tetapi secara fitrah memang dua jenis ini berbeda. Ya, mau diakui atau tidak, namanya penyetaraan itu tidak bisa setara ya. Karena masing-masing punya fitrah yang berbeda-beda. Yang satu identik dengan kekuatan misalnya fisiknya, yang satu lebih dalam rasa dan perasaannya, dan seterusnya. Kalau kita bedah akan panjang itu. Tapi intinya adalah walaisa dzakaru kal untha. Kesetaraan itu mungkin ada dalam beberapa hal, beberapa aspek mungkin, tapi tidak bisa menyetarakan dalam segala hal. Walaisa dzakaru kal untha. Ini ya. Kemudian Ibunda Maryam ini mengatakan wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini seorang ibunda yang solihah ya, atau orang yang soleh, orang yang baik itu ukuran kebaikannya salah satunya diukur dengan bagaimana cara dia itu memiliki orientasi dalam hidup. Tadi dia ketika mengetahui di janinnya ada anak yang ada dalam perutnya, dia angan-angannya ini nazartu laka ma fi batni muharraron ya. Dia ingin punya proyeksi, punya orientasi, punya misi, ya, punya visi agar anaknya ini adalah menjadi seorang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi pejabat, bukan menjadi yang lain-lain. Dia ingin memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya itu untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kualitas keimanan dan kesalehan seorang ibunda ya, yang bernama Hannah dalam beberapa riwayat itu ya, yang menjadi istri Imron dan menjadi ibunda Maryam, menjadi neneknya Nabi Isa alaihissalam. Ini ya. Kemudian singkat cerita ya, ayat ini bercerita tentang bagaimana kemudian ibunda Maryam ya, mendapatkan kedatangan malaikat ya, setelah lahir ya, setelah dilahirkan oleh Hannah tadi ya, bagaimana Allah memberikan rizki kepadanya, memberikan penguatan kepadanya, memberikan banyak pertolongan kepadanya, dan seterusnya hingga kemudian di sini diceritakan tentang berbagai hal termasuk dakwah Nabi Isa kepada kaumnya.
pengajakan beliau kepada tauhid. Dan di sini juga disebutkan nanti di ayat-ayat berikutnya ada satu ayat yang penting sekali di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna mathala Isa kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya keberadaan Isa itu mirip-mirip dengan keberadaannya Nabi Adam. Inna mathala Isa kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan sosok Nabi Isa itu mirip-mirip dengan Nabi Adam. Kemiripannya di mana? Wajhus syibihnya di mana? Wajhut tamthilnya di mana? Yaitu kedua-duanya ini sama-sama dua manusia yang muncul di dunia ini tidak melalui proses sebagaimana umumnya manusia. Yang satu khalaqahu min turabin. Allah ciptakan langsung dari saripati tanah. Tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Benar Allah katakan benar kun fayakun. Maka sama juga dengan Nabi Adam, Nabi Isa alaihissalam. Dia berada di dunia ini bukan karena proses yang wajar sebagaimana keberadaan kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa hanya dari sosok seorang perempuan tanpa adanya seorang laki-laki satupun yang mencampuri Ibunda Maryam. Nah, ini penting masyarul muslimin rahimakumullah, betapa sekali lagi Al-Qur'anul Karim menjelaskan banyak hal tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kalau kita lihat juga di surat yang kedua, surat Maryam yang tadi kita singgung sejenak, di sini juga diceritakan secara ekstensif bagaimana Ibunda Maryam, sejarah, latar belakang Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menemui dia untuk mengabarkan kepadanya bahwa Allah akan memberinya seorang putra. Didahului dari cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi Zakaria juga mengalami masalah yang kurang lebih mirip-mirip. Nabi Zakaria dengan istrinya sudah lanjut tua, sudah berusia sangat tua, tapi belum kunjung mendapatkan seorang anak. Sampai Nabi Zakaria merintih. Kita kalau baca surat Maryam di ayat-ayat awal itu, bagaimana rintihan Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan seorang keturunan yang bisa meneruskan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wazkur fil kitabi Maryam. Sebutkanlah atau ingatkanlah, beritakanlah wahai Nabi Muhammad fil kitabi Maryam. Dalam kitab itu tentang cerita bagaimana kisahnya Maryam alaihissalam, yang kemudian beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Di sini disebutkan betapa Maryam itu adalah seorang gadis yang sangat memelihara kesuciannya, yang sangat memelihara kehormatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan janin Isa alaihissalam itu ke dalam tubuhnya. Ini disebutkan dalam surah Maryam mulai ayat ke-16 sampai berapa puluh ayat setelahnya. Ini sangat menarik sekali untuk kita lihat ya. Dan di situ pula kita akan dapati betapa Allah Subhanahu wa taala setelah meniupkan melalui malaikat Jibril janin Nabi Isa itu ke dalam perut Ibunda Maryam. Kemudian sampai pada titik di mana Maryam ini menghadapi satu situasi yang sangat sulit sekali, di mana masyarakat di sekitarnya itu berprasangka buruk kepadanya. Bagaimana mungkin ada seorang perempuan yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan? Pasti itu terjadi karena ada tindakan yang asusila yang dilakukan oleh Maryam. Itu banyak di antara kaumnya yang berpendapat seperti itu. Makanya ketika Nabi Isa lahir, Maryam itu kemudian atau sebelum lahir menjelang lahir, Siti Maryam mengasingkan dirinya dari kaumnya karena khawatir, sangat takut dengan situasi sulit yang akan dihadapi bersama masyarakatnya. Ini fa'aja'ahal makhadu fahamalathu fandabadat bihi makanan qasiyya. Maka ketika Maryam merasa ada janin dalam perutnya, intabadat bihi makanan qasiyya, Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Maka ketika hari di mana kelahiran itu mau datang, Maryam dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, aja'ahal makhadu ila jid'in Allah. Rasa sakit yang luar biasa
di saat-saat menjelang kelahiran itu membuat Maryam bersandar pada satu batang pohon kurma. Sampai dia mengatakan qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mangsiya. Dia mengatakan ya laitani, aduhai seandainya aku mati dulu ya. Qabla hadza wa kuntu nasyan mangsiya. Sehingga aku mati lebih dahulu sebelum mendapati ujian yang sangat luar biasa berat ini. Ujian rasa sakit yang luar biasa, ujian dalam kesendirian tanpa ada orang yang menemaninya, ujian ketika dia harus menghadapi persepsi buruk yang akan dia hadapi di hadapan masyarakatnya. Maka kemudian ada satu suara yang datang dari arah bawah ya, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka ada satu panggilan ya, dari arah bawah mengatakan alla tahzani, janganlah engkau bersedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu yang selama ini kamu sembah, yang selama ini kamu munajatkan, yang selama ini kamu tasbihkan, Dia telah membuat bagimu tahtaki sariya, di bawahmu ada aliran sungai kecil. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan silahkan engkau wahai Maryam gerak-gerakkanlah itu ya, batang pohon kurma itu ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati ya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, maka tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka dia akan menjatuhkan buah-buahnya untukmu. Ini sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan pohon kurma itu aslinya adalah pohon kering, kemudian tiba-tiba menjadi berbuah pada saat itu. Tapi ini takwilnya cukup jauh karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, bahwa hukum asalnya kurma itu ya berbuah pada saatnya, pada musimnya. Jadi karena itulah sebagian ulama berpendapat bahwa lahirnya Nabi Isa itu adalah pada musim di mana kurma berbuah. Dan musim di mana kurma berbuah itu adalah pada musim panas. Yang kalau kita lihat di bagian timur tengah itu, musim panas itu datang sekitar bulan April sampai bulan Agustus. Kurang lebih, Juni sampai Agustus, atau Juni sampai September. Jadi, Isa alaihissalam ya, ketika dilahirkan itu Allah mewahyukan kepada Ibunda Maryam untuk menggoyangkan batang pohon kurma itu sehingga jatuhlah buah-buahan kurma itu. Ini juga menarik jamaah rahimakumullah. Allah bisa saja mengirimkan buah-buahan itu kepada Maryam tanpa harus melakukan usaha apapun. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala meminta Maryam untuk menggoyangkan kurma itu. Ini artinya adalah bahwa kita memang dituntut untuk melakukan hukum sebab dan musabab. Berikhtiar, berusaha melakukan satu hal sehingga nanti hasilnya Allah yang menentukan dari apa yang dia usahakan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak ya, kelanjutan dari kisah ini yang sangat menarik dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan di baik surat Alu Imran maupun surat Maryam ini ya. Tetapi apa yang ingin kita sampaikan adalah betapa ya, Nabi Isa alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik lagi sekilas sebelum kita selesaikan khutbah ini, ketika nantinya ya, di ayat-ayat setelahnya diceritakan bagaimana ketika Maryam kemudian berhadapan ya, dengan kaumnya, dan kaumnya menuduh Maryam melakukan tindakan yang melanggar norma saat itu ya, melahirkan cabang bayi yang tanpa adanya seorang suami di sisinya, maka Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk banyak berdiam, untuk tidak banyak berbicara. Karena apa? Berdebat dengan orang yang tahu itu bisa saja kontraproduktif. Kadang-kadang diam itu lebih baik ketika kita berhadapan orang yang tidak tahu tapi kemudian mendebat kita. Dan ketika tiba pada saatnya, Ibunda Maryam mengarahkan isyaratnya kepada kaumnya itu untuk bertanya kepada Isa alaihissalam yang masih jabang bayi. Sehingga kemudian Isa alaihissalam menjawab tuduhan itu ya, dengan mengatakan seperti ini ya, fa asyarat ilaihi. Ibunda Maryam memberikan isyarat ya, kepada anaknya itu yang masih jabang bayi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan jabang bayi yang masih ada dalam buayan? Kata kaumnya. Maka kemudian Isa mengatakan qala inni Abdullah. Kata-kata pertama yang muncul dari mulut Nabi Isa yang masih bayi itu, inni Abdullah, aku adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain, tidak ada atribut lain kecuali ini Abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia memberiku kitab, ya. Kitab Injil, ya, wahyu.
Wa ja'alani nabiyya, dan dia nantinya akan menjadikanku nabi. Wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan, dan dia menjadikanku sebagai orang yang terberkahi. Para ahli tafsir memaknai mubarakan ay nafa'an wa mualliman lil khair. Orang-orang yang senantiasa atau dia yang senantiasa mendatangkan manfaat dimanapun dia berada. Mubarakan, mendatangkan keberkahan. Wa mualliman lil khairi, dan mengajarkan, mengajak, menjadi inspirator kebaikan. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya, dan dia berwasiat memerintahkan padaku untuk senantiasa salat dan zakat selama aku hidup. Jadi ibadah salat, ibadah zakat itu sudah ada dalam syariat nabi-nabi terdahulu. Meskipun caranya mungkin beda, tidak mungkin persis sama. Tapi salat itu adalah simbol dari proses penghambaan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat itu adalah simbol kesalehan sosial seseorang kepada lingkungannya. Wa barram biwalidati. Ini yang menarik ya. Dan Isa saat itu mengatakan, dan Allah juga berwasiat kepadaku agar aku menjadi seorang yang berbakti kepada ibundaku. Jadi kebaktian, rasa bakti, birrul walidain, berbuat baik secara optimal kepada orang tua apalagi ibunda. Ini menjadi pesan yang luar biasa disampaikan Isa. Di awal-awal dia berbicara kepada kaumnya. Maka kalau orang Indonesia sekarang punya hari ibu tanggal 22 Desember. Sebagian peradaban lain atau bangsa lain punya Mother's Day pada bulan-bulan yang lain misalnya. Ini konsep Islam mengharuskan kita menghormati ibunda kita, berbuat baik kepada ibunda kita setiap hari sepanjang tahun. Makanya ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan interaksi yang bagus dariku, mendapatkan pengabdian terbaik dariku? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali. Baru setelah 3 kali itu beliau mengatakan abuka. Setelah itu baru ayahmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada khutbah yang singkat kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik dunia kita dan akhirat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masyurul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah bersalawat kepada beliau, para malaikat juga sama, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepadanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana umurana. Allahumma aslih lana umurana. Allahumma aslih lana umurana. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.